Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa kembali bersama dengan kami. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Patimura. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan. Materi yang akan kami bawakan di saat ini yaitu materi tentang sel. Bagi teman pemateri, saya persilakan. Apa itu sel? Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang artinya ruangan kecil. Dalam arti biologi, sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Sel adalah kesatuan struktur dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Sejarah penemuan sel. Sel pertama kali ditemukan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke. Pada masa itu, Robert Hooke melakukan penelitian dengan mengambil sayatan gabus dari tanaman Quercus subur. Dari sayatan tersebut, ia lakukan pengamatan di bawah mikroskop dan menemukan adanya ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding-dinding tebal. Ruang-ruang kecil inilah yang kemudian ia sebut sebagai selulai atau sel. Penemuan Robert Hooke ini merupakan penemuan sel pada sayatan gabus yang sudah mati. Hal ini membuat para ilmuwan semakin berlomba-lomba untuk menemukan dan mempelajari lebih lanjut mengenai sel. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek melakukan penelitian terhadap air rendaman jerami. Dari penelitian tersebut, ia menemukan adanya organisme-organisme kecil yang bergerak-gerak di bawah mikroskop penelitiannya. Kemudian, organisme tersebut disebut sebagai bakteri. Anthony Leeuwenhoek merupakan ilmuwan yang menemukan sel hidup pertama di dunia. Selanjutnya, teori sel. Teori sel terdiri dari 4 teori. Yang pertama, sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Sejarah teori ini dikemukakan oleh Jacob Sladen pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodor Swan pada tahun 1810 sampai 1882. Tahun 1839, Sladen, ahli botani berkebangsaan Jerman, mengadakan pengamatan terhadap sel tumbuhan. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Swan melakukan pengamatan terhadap sel hewan. Dari hasil pengamatan pada penemuan tentang sel ini, mereka menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Yang ketiga, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun lebih dari satu sel disebut organisme bersel banyak. Yang berikut, sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Schulze pada tahun 1825 sampai 1874 menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya bagian struktural sel, tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia kehidupan. Berdasarkan hal inilah muncul teori sejarah tentang sel yang menyatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apa itu membran sel? Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa,
asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif ialah perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif ialah perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Contohnya pompa natrium atau kalium, endositosis dan eksositosis. Membran sel berfungsi sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar dan masuk sel, dan sebagai tempat proses terjadinya biokimiawi, yaitu reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap dua atau disebut lipid bilayer. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik yang membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian luar, dan lapisan protein integral atau intrinsik yang membungkus bagian kepala lipid bilayer bagian dalam. Lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka air, dan pada bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Selain fosfolipid, bagian lapisan lipid juga terdiri dari glikolipid yang mengandung karbohidrat dan sterol yang mengandung alkohol. Selanjutnya kita akan membahas tentang sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel-organel sel berada. Komponen utama penyusun sitoplasma adalah cairan seperti gel atau sitosol, substansi simpanan dalam sitoplasma, dan organel-organel sel, serta kerangka sel sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Organel sel. 1. Nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel terbesar dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mm. Terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Berdasarkan jumlah nukleus, sel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sel mononukleat atau berinti tunggal, contohnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedua, sel binukleat atau berinti ganda, contohnya Paramaceum. Ketiga, sel multinuklear atau berinti banyak, contohnya Vaucheria dan beberapa jenis jamur. Fungsi nukleus sendiri yaitu 1. Membran nukleus atau selaput inti, berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Kedua, nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Ketiga, nukleolus atau anak inti, tersusun atas fosfoprotein, ortosfat, DNA, dan enzim. Organel sel yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosomnya, retikulum endoplasma dibedakan menjadi 2. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum yang diselubungi oleh ribosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus, yaitu retikulum yang permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi retikulum sendiri yaitu 1. Pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Kedua, pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Organel sel yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat 2 subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar.
Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk mensintesis protein. Organel yang keempat yaitu kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sekretori. Kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk 1. Tempat sekresi polisakarida. Yang kedua, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang ketiga, membentuk membran plasma. Yang keempat, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkusan zat yang dikeluarkan sel. Yang kelima, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur. Sistem transfer elektron. Yang terakhir, yang kedelapan, ada sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel, baik itu sel hewan, mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah, memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol sendiri berperan dalam proses pembelahan sel. Yang kelima ada flagela. Flagela merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Yang terakhir ada pili atau fibri. Fibri merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariotik, berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Berdasarkan strukturnya, sel juga dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani, yakni pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi prokariotik artinya sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid, tapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya, menurut Campbell 2008. Ciri-ciri sel prokariotik. Yang pertama, memiliki membran plasma, memiliki nukleotid, DNA, dan RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Secara umum, sel prokariotik memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Salah satu contoh dari sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Bagian-bagian dari sel prokariotik. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan, lipid atau lemak, dan protein. Fungsi dari dinding sel sendiri ialah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku. Fungsi yang berikut sebagai pelindung. Terdapat pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur pertukaran zat serta reproduksi. Bagian yang kedua ada membran plasma. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma. Struktur dari membran plasma yaitu terdiri atas molekul lemak dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. Bagian yang ketiga ada nukleus. Nukleus merupakan wilayah yang merupakan tempat yang sel
tempat DNA yang sel terletak tidak terselubungi membran. Jadi nukleus ini merupakan tempat DNA yang tidak terselubung oleh membran. Bagian yang berikut ada organel. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesa protein. Yang kelima ada flagela. Flagela merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Yang terakhir ada pili atau fibri. Fibri merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariotik, berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi untuk tempat melekatkan diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Sel eukariotik. Eukariotik adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang diselubungi oleh membran nukleus. Dinding sel eukariotik pada umumnya lebih tebal daripada dinding sel prokariotik. Contoh dari kelompok eukariotik adalah gangga. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein yang bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus memiliki membran sel. Nukleus terdapat menjadi tiga, yaitu yang pertama nukleolus yang bersifat mensintesis RNA. Yang kedua yaitu nukleoplasma. Yang ketiga yaitu butiran kromatin. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma meliputi isi sel di luar inti sel yang terdiri dari cairan yang disebut sitolos, atau yang dapat berubah dari fase sol ke gel, dan padatan berupa organel sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sel. Fungsi sel yang pertama yaitu metabolisme. Seperti yang kita ketahui, keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut dengan metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik dan reaksi anabolik. Reaksi katabolik yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Sedangkan reaksi anabolik yaitu reaksi penyusun komponen sel. Salah satu proses katabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel ialah respirasi seluler. Respirasi seluler sebagian besar berlangsung di dalam mitokondria eukariota atau sitosol prokariota dan menghasilkan ATP. Sementara itu, contoh proses anabolik ialah sintesis protein yang berlangsung pada ribosom dan membutuhkan ATP. Fungsi sel yang kedua ialah komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya, bakteri berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing atau penginderaan quorum untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum melakukan biofilm. Sementara sel-sel dalam embrio hewan berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Komunikasi sel terdiri dari proses transfer sinyal antar sel dalam membentuk molekul, misalnya hormon, atau aktivitas listrik dan transduksi sinyal di dalam sel target ke molekul yang menghasilkan respons sel. Mekanisme transfer sinyal dapat terjadi dengan kontak antar sel, misalnya melalui sambungan pengomunikasi. Penyebaran molekul sinyal ke sel yang berdekatan, penyebaran molekul sinyal ke sel yang jauh melalui saluran, misalnya pembuluh darah, atau perambatan sinyal listrik ke sel yang jauh, misalnya pada jaringan otot polos. Selanjutnya, molekul sinyal akan menembus membran secara langsung melalui kanal protein,
atau melekat pada reseptor berupa protein transmembran pada permukaan sel target dan memicu transduksi sinyal di dalam sel. Transduksi sinyal ini dapat melibatkan sejumlah sel yang disebut pembawa pesan kedua atau second messenger yang konsentrasinya meningkat setelah pelekatan molekul sinyal pada reseptor dan yang nantinya meregulasi aktivitas protein lain di dalam sel. Selain itu, transduksi sinyal juga dapat dilakukan oleh sejumlah jenis protein yang pada akhirnya dapat memengaruhi metabolisme, fungsi, atau perkembangan sel. Secara langsung lewat melalui kanal protein atau melekat pada reseptor berupa protein transmembran pada permukaan sel target dan memicu transduksi sinyal di dalam sel. Transduksi sinyal ini dapat melibatkan sejumlah sel yang disebut pembawa pesan kedua atau second messenger yang konsentrasinya meningkat setelah pelekatan molekul sinyal pada reseptor dan yang nantinya meregulasi aktivitas protein lain di dalam sel. Selain itu, transduksi sinyal juga dapat dilakukan oleh sejumlah jenis protein yang pada akhirnya dapat memengaruhi metabolisme, fungsi, atau perkembangan sel. Setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya dan tahap-tahap kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya disebut sebagai siklus sel. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA yang sudah digandakan kedua calon sel anakan, serta pembelahan sel. Pada bakteri, proses pemisahan DNA ke calon sel anakan dapat terjadi bersamaan dengan replikasi DNA, dan siklus sel yang berurutan tidak bertumpang tindih. Fungsi sel yang terakhir adalah diferensiasi sel. Diferensiasi sel menciptakan keberagaman jenis sel yang muncul selama perkembangan suatu organisme multiseluler dari sebuah sel telur yang sudah dibuahi. Misalnya, mamalia yang berasal dari sebuah sel berkembang menjadi suatu organisme dengan ratusan jenis sel berbeda seperti otot, saraf, dan kulit. Sel-sel dalam embrio yang sedang berkembang melakukan penyisalan sel yang mempengaruhi ekspresi gen sel dan menyebabkan diferensiasi tersebut.